Halo friend, kenalin namaku Uwais Saputra. Aku eh, punya NIM akhir 060 dari kelas IKP. Di sini di video yang cukup panjang ini aku bakal bicara banyak hal, terutama tentang bagaimana peran media penyiaran dalam penanganan krisis, terutama krisis bencana, teman-teman. Nah, satu hal, kita bakal flashback ke tahun 2019 sampai sekitaran tahun 2022. Ada satu fenomena yang mengguncang dunia, apalagi Indonesia yang sekecil ini, yaitu adalah fenomena pandemi COVID-19. Ternyata teman-teman, pandemi COVID-19 itu juga berdampak pada penyiaran media, teman-teman. Penyiaran media yang membutuhkan informasi itu ternyata berdampak juga pada pandemi COVID-19. Nah, gimana itu? Mari kita bahas lebih lanjut, teman-teman. Tentu, seperti yang udah aku jelasin tadi, kesempatan ini aku akan bahas tentang peran media penyiaran dalam krisis. Khususnya teman-teman, dalam kasus penyebaran hoax saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pandemi bukan hanya krisis kesehatan, teman-teman. Ternyata pandemi membawa krisis informasi. Di tengah ketidakpastian, masyarakat Indonesia terutama sangat bergantung pada informasi media, baik televisi, radio, dan platform digital lainnya. Namun masalah muncul ketika informasi yang beredar tidak semuanya benar. Banyak hoax tentang virus, cara penularan, hingga vaksin yang justru membuat situasi semakin parah. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman, media penyiaran memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya bagaimana menyampaikan pesan, tapi juga menjaga kebenaran. Maka melalui video ini kita bakal bahas satu, bagaimana hoax saat pandemi COVID-19 menyebar. Apa akar masalahnya? Kemudian bagaimana peran media penyiaran serta contoh kasus yang terjadi nyata, bagaimana hoax itu terjadi di Indonesia. Dan di akhir kita bakal mengambil kesimpulannya. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana akar masalahnya selama ini, kita perlu melihat konteksnya. Pertama, pandemi COVID-19 menciptakan ketakutan dan ketidakpastian, teman-teman. COVID yang sebelumnya masyarakat dunia, masyarakat luas nggak pernah ngerasain, tiba-tiba datang. Nah, tanpa ketahui, maka yang perlu diketahui adalah cara penularan dan pengobatannya. Maka kondisi yang rentan ini perlu informasi yang akurat dan terjaga kebenarannya agar tidak memperparah situasi yang sudah parah, teman-teman. Kedua, perkembangan teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran informasi. Siapapun bisa menyebarkan konten tanpa melalui proses verifikasi. Informasi yang sensasional dan menakutkan cenderung lebih cepat viral dan naik dibandingkan informasi yang faktual. Dan itu nyata karena memang algoritma saat itu sudah ada, teman-teman. Ketiga, rendahnya literasi media di masyarakat. Tidak semua orang mampu membedakan mana informasi yang valid dan hoax. Banyak yang langsung tiba-tiba percaya tanpa bukti, dan ini yang paling menakutkan adalah tiba-tiba mereka menyebarkan ulang, memposting ulang konten-konten itu tanpa pengecekan. Menjadi hal yang miris bahwasanya informasi sepenting itu. Keempat, adanya kepentingan tertentu, teman-teman. Gak memungkiri hal informasi yang salah bisa juga dikaitkan dengan ada kepentingan tertentu di baliknya. Hoax dengan tujuan ekonomi, politik, atau mungkin sekedar mencari perhatian aja. Bisa jadi kan, teman-teman. Maka dalam situasi yang sangat rentan seperti itu, terjadilah
yang disebut adalah krisis informasi, yaitu banjirnya informasi yang berlebihan mungkin bisa baik, tapi berlebihan dalam artinya adalah justru informasinya cepat dan tidak bisa kita saring ya, dengan ada yang tepat, ada yang akurat, ada yang cepat tapi belum tentu akurat. Maka masyarakat kesulitan menentukan informasi mana yang mudah atau layak dipercaya. Kemudian teman-teman, mari kita bahas satu hal yang penting juga, yaitu peran media penyiaran. Dalam kondisi krisis seperti pandemi, media penyiaran memiliki peran yang sangat kompleks dan krusial. Satu, teman-teman, media itu sebagai sumber informasi yang utama. Media penyiaran seperti televisi, radio menjadi salah satu sumber informasi utama yang juga dianggap kredibel. Kenapa bisa dianggap kredibel? Karena media sosial dan media penyiaran dibandingkan dengan media sosial yang seperti Instagram, TikTok, media penyiaran seperti televisi, radio memiliki struktur redaksi, teman-teman. Jadi ada proses verifikasi sebelum penayangan informasi. Lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia berperan dan mengawasi isi siaran agar tetap sesuai dengan standar jurnalistik yang tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua, media sebagai edukator publik. Media tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Selama pandemi, banyak program televisi dan radio menghadirkan tenaga medis, ahli epidemiologi, kemudian bisa juga dengan perwakilan rakyat. Nah, dari orang-orang yang aku sebutin tadi, pentingnya mereka itu pertama, edukasi. Kedua, orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya ini penting untuk protokol kesehatan. Kemudian cara kerja vaksin, serta klarifikasi terhadap hoax yang beredar. Nah, di situ media berperan aktif dalam memahamkan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah media sebagai gatekeeper atau sebagai penyaring informasi. Dalam teori komunikasi, media berfungsi sebagai gatekeeper, yaitu pihak yang menentukan informasi layak atau tidaknya disebarkan ke publik. Idealnya, teman-teman, media harus melakukan verifikasi data, kemudian menggunakan sumber yang kredibel dan menyajikan informasi secara seimbang. Namun, ya, dalam praktiknya peran ini tidak selalu berjalan sempurna, teman-teman. Banyak yang tidak berjalan sesuai prinsip jurnalistik tadi. Kemudian selanjutnya adalah media melawan hoax. Banyak media penyiaran aktif melakukan fact checking atau cek fakta dan bahkan sampai membuat segmen khusus untuk meluruskan hoax, teman-teman. Contohnya program klarifikasi berita, talk show dengan ahli, dan kampanye literasi bermedia. Langkah ini cukup dirasa adalah langkah yang cerdas itu, teman-teman, untuk mengurangi dampak negatif dari hoax, teman-teman. Selanjutnya ada, tak jauh luput, pasti ada tantangan media penyiaran, teman-teman. Walaupun media penyiaran memiliki peran yang penting, media penyiaran juga menghadapi banyak tantangan. Seperti satu, teman-teman, kecepatan dan akurasi. Dalam situasi krisis, media dituntut cepat. Namun, kecepatan seringkali mengorbankan akurasi bukti atau berita ini. Kedua, persaingan dengan media sosial. Informasi di media sosial menyebar jauh lebih cepat, sehingga, teman-teman, media penyiaran mudah tertinggal dengan media sosial. Kemudian adalah adanya tekanan rating. Beberapa media cenderung memilih konten yang mudah menarik perhatian saja, tetapi walaupun menarik perhatian, belum tentu berita atau isi berita tersebut akurat. Itu yang perlu disayangkan, teman-teman. Keempat adalah kesalahan dalam penyiaran. Manusia tak luput dari kesalahan, tapi di dalam beberapa kasus media justru secara
terang-terangan ikut menyebarkan informasi yang belum tentu terverifikasi keakuratannya. Jadi selanjutnya adalah teman-teman, kita akan bahas tentang satu, media penyiaran merupakan bagian dari masalah. Menarik banget teman-teman. Ini adalah sisi kritis yang penting sekali untuk kita bahas. Tidak semua media berhasil menjalankan perannya dengan baik. Ada kasus di mana media justru malah mengundang narasumber yang tidak kompeten, yang bukan kompeten atau keahliannya untuk menanggapi kasus atau berita itu. Kemudian adalah menyajikan opini dan fakta. Perlu kita tahu bahwasanya opini bukan fakta. Opini belum tentu fakta. Opini bersifat subjektif, sedangkan fakta bersifat objektif. Dua hal yang berbeda, tetapi menjadi malpraktik teman-teman di media. Opini dijadikan sebuah fakta, menjadi malpraktik dalam bermedia. Atau teman-teman, ini menyiarkan informasi tanpa verifikasi yang cukup, satu hal yang biasa. Maka dari beberapa kasus tadi, hal ini menunjukkan bahwasannya media tidak hanya belum tentu atau belum cukup bisa menjadi solusi, tapi juga bisa menjadi bagian dari akar masalah tersebut kalau tidak dijalankan sesuai dengan prinsip jurnalisme yang benar. Itu tuh. Jadi sepenting itu prinsip jurnalistik yang benar. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Kita bakal lihat kasus atau data. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran hoax saat masa pandemi COVID-19. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, terdapat lebih dari 2.000 hoax terkait COVID-19 yang tersebar di Indonesia selama pandemi, teman-teman. Banyak di antara hoax tersebut berkaitan dengan vaksin, teman-teman. Seperti vaksin menyebabkan kematian, vaksin mengandung chip, vaksin tidak halal. Nah, aku juga sempat berpikir bahwasannya ini kan menjadi penawar gitu teman. Di masa yang kita kritis, di masa yang rentan, vaksin adalah kunci untuk kita mengakhiri itu. Tapi kenapa masih ada aja drama-drama tentang vaksin menyebabkan kematian, vaksin ada chip. Nah, aku menduga bahwasannya ini tuh berasal dari kepentingan tadi, kepentingan yang mungkin ada orang di balik itu merasa terganggu bisnis ataupun jalannya ke depannya kalau vaksin ini yang jadi. Makanya dari itu teman, media harus menjadi gatekeeper tadi, penyaring hoax atau tidaknya, perlunya verifikasi atau data untuk disebarkan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengkonsumsi berita yang akurat dan terpercaya. Selain itu teman-teman, laporan dari masyarakat anti fitnah Indonesia juga menunjukkan bahwa hoax kesehatan meningkat drastis teman-teman selama pandemi, dan sebagian besar disebarkan melalui media sosial, tetapi kemudian diperkuat oleh pembahasan di media. Jadi berita yang belum tentu ada kebenarannya justru malah dibuat pembahasan seolah-olah bahwasannya berita ini betul, padahal belum tentu betul. Tapi malah sudah dibuat pembahasan, dibuat diskusi dalam kajian berita di media penyiaran, terutama di televisi teman. Ini biasa terjadi di program talk show, sempat menghadirkan narasumber yang menyampaikan klaim tanpa dasar ilmiah, menyampaikan klaim tanpa keahliannya. Contoh dia keahlian dia, tapi dia ngomong pandemi itu gini, kamu gini. Kemudian justru orang-orang atau narasumber ini menimbulkan
masyarakat, memperkeruh keadaan yang harusnya bisa dimudahkan atau keadaan bisa dikondisikan, tapi malah makin keruh. Karena apa? Ulah-ulah narasumber yang tidak bertanggung jawab ini. Dampaknya teman-teman, meningkatnya ketakutan terhadap vaksin, menurunnya kepercayaan publik, dan terhambatnya program vaksinasi nasional. Maka dapat bisa disimpulkan bahwasannya pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tapi juga menjadi krisis informasi. Media penyiaran memiliki peran yang sangat penting, menyampai informasi, edukator publik, dan penyaring informasi. Namun peran tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab yang tinggi. Jika tidak, media justru dapat memperburuk situasi dan menyebarkan informasi yang salah. Oleh karena itu, diperlukannya profesionalisme media, pengawasan dari lembaga seperti KPI, serta peningkatan literasi media di masyarakat. Dengan demikian, media penyiaran dapat benar-benar menjadi solusi menghadapi krisis, bukan sebaliknya memperkeruh krisis. Maka daripada itu, perlunya peran media sebagai penanganan krisis. Mungkin cukup sekian dari aku, Wasilah Saputra. Jika aku ada salah atau mungkin suaraku atau mungkin selama tadi tag video aku ada kesalahan, aku minta maaf sebesar-besarnya karena mungkin ada kekurangan dari aku pastinya. Terima kasih dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.